Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadar rahmanil ladzina yamsuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah surat Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Surat Al-Furqan ayat 63. Tawadhu dalam artian sikap rendah hati, bukan berarti rendah diri. Tawadhu bisa juga diartikan sebagai sikap optimis, sikap percaya diri, berani serta tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sekalipun kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan orang lain, namun tidak pernah merasa lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mempunyai sikap tawadhu ini dianggap sebagai mukmin yang sejati. Namun sebaliknya, seseorang yang bersikap takabur, sombong, atau tinggi hati itu termasuk mendapat ancaman dari Allah, yaitu dia tidak akan masuk surga sampai orang tersebut benar-benar taubat. Nah, anak-anakku kaum muslimin rahimakumullah, begitu besarnya manfaat bahwa kita itu tawadhu jika kita tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau sebagai seorang yang tawadhu. Pada suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar untuk membeli. Beliau membeli celana pada seseorang pedagang. Ketika itu Rasulullah berkata, "Wahai pedagang, timbanglah barang yang kau jual itu." Seketika itu pedagang menatap Rasulullah. Oh, ternyata Rasulullah. Langsung pedagang itu mendekati Rasulullah, bersalaman dan mencium tangannya. Rasulullah kemudian memperlihatkan sikap yang sopan dan tawadhu. Wahai pedagang, jangan seperti itu. Jangan perlakukan aku seperti itu. Kamu tidak boleh memperlakukan aku lebih dari orang lain. Aku hanyalah manusia biasa. Nah, sejauh itulah Rasulullah memberikan contoh keteladanan tawadhu kepada kita. Rasulullah juga dalam kehidupan sehari-hari, beliau membantu istrinya memasak, berbelanja di pasar, menjahit bajunya yang katakan sobek atau lepas kancingnya, dan dia membetulkan sandal jepitnya yang telah rusak. Beliau tidak segan-segan dan dia tidak merasa malu, tidak merasa direndahkan, karena tawadhu itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Bagaimanakah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu itu? Seperti yang telah dicontohkan Rasul tadi, orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu itu antara lain mempunyai tanda. 1, dia seseorang itu lebih sering membantu orang lain. Dia mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri.
Setiap perbuatan yang dia lakukan tidak pernah menonjolkannya. Bahkan seseorang itu tidak mau menjadi terkenal. Setiap perbuatannya disembunyikan. Hanya Allah lah yang tahu akan perbuatanku. Yang kedua, tidak pernah memandang orang lain itu remeh atau hina. Orang yang tawadhu selalu menghormati, menghargai orang lain. Kemudian orang yang mempunyai sifat tawadhu itu selalu bersedia menerima kebenaran dari siapapun, bersedia menerima nasihat, menerima teguran, menerima peringatan dari orang lain, dan tidak pernah dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia selalu merasa, aku lebih buruk dari orang lain. Itulah orang yang mempunyai ciri-ciri tawadhu. Nah, apa manfaat tawadhu itu? Orang yang mempunyai sifat tawadhu itu antara lain akan terhindar dari sifat sombong, tinggi hati ataupun tinggi hati ataupun sombong. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti terkutip dalam riwayat Imam Muslim, tidaklah seseorang bertawadhu yang ditunjukkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Azza wa Jalla yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, anak-anakku, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang tawadhu, belajar selalu menjaga sikap kita, belajar selalu rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu termasuk orang-orang yang mempunyai harga diri. Jangan sekali-kali menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Cukup sekian dari saya. Jika ada kebaikan dan kelebihannya, maka ambillah manfaatnya, dan apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilafannya, itu semata-mata dari saya pribadi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa ila aslama alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Doa berbuka puasa.